Masalah gerak tubuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Selasa tanggal 26 Dzulhijjah tahun 1445 Hijriah atau 2 Juli 2024, kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim bersama dengan guru kita Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah di halaman 816. Kita masih dalam pembahasan bab yang kelima dalam kitab ini, yaitu bab muamalah. Lanjutannya pada pasal yang ke-7 tentang bab waris. Di sini ada 13 pembahasan. Kita akan simak satu persatu sampai selesai insyaallah. Pembahasan yang pertama yaitu tentang hukum waris. Apa hukum waris mewarisi di dalam Islam? Di sini kita perhatikan disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah bahwa saling mewarisi di antara kaum muslimin dalam Islam ini hukumnya adalah wajib. Jadi harta itu jangan dikuasai sendiri. Ini berdasarkan dalil Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang pertama dalil Quran dulu didahulukan. Seperti sering kita dengar, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didahulukan dalil Quran, kemudian lanjutannya ada dalil hadis. Dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-7, Allah berfirman, "Lirrijali," bagi laki-laki, "nasibun," ada jatah, ada
nisab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimma tarakal walidani, yaitu dari peninggalan harta orang tua. Kemudian wal aqrabun, dari peninggalan harta kerabat. Jadi kalau orang tua meninggal ada warisan, berarti warisan itu yang dimaksud. Atau ada kerabat yang meninggal, adiknya atau kakaknya, ada warisan, berarti warisan itu yang dimaksud. Walin nisa'i, bagi perempuan, nasibun, ada jatah juga, ada nisab. Mimma tarakal walidani wal aqrabun, sama dari harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan kerabat. Mimma qalla minhu au kasur, sedikit atau banyak, pokoknya ada nisabnya, ada jatahnya. Nasiban mafruḍa, yaitu nisab yang telah ditetapkan. Ini sebagai dalil bahwa saling mewarisi sesama kaum muslimin hukumnya adalah wajib, karena Allah menetapkan nisab-nisabnya. Allah menetapkan demikian, jangan sampai ada harta dikuasai sendiri, haram. Karena yang benar itu adalah saling mewarisi sesama kaum muslimin dalam Islam. Kalau bahasa orang itu soal waris kan istilahnya dia nggak kerja apa-apa, tahu-tahu dapat harta dadakan, dapat kaya mendadak dia. Jadi jangan rakus sama warisan. Ini warisan tuh punya Allah, harta itu punya Allah, yang bagi Allah. Dari mana Allah membaginya? Ditetapkan dalam kitab suci, dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kemudian surat An-Nisa ayat yang ke-11, Allah mengatakan yusikumullah, Allah berwasiat kepada kalian. Allah menetapkan syariat untuk kalian fi auladikum, terkait bagi waris buat anak-anak kalian. Allah menetapkan, Allah mensyariatkan, Allah berwasiat. Lizzakari mislu hadzil unsayain, laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Ini menunjukkan Allah mensyariatkan, Allah berwasiat, menunjukkan hukumnya adalah wajib. Ya, makanya kemarin sempat kita singgung warisan dibagi rata, boleh atau tidak boleh? Jawabannya tidak boleh. Jadi warisan harus dibagi asli. Setelahnya yang punya hak memberikan kepada yang lain, akhirnya judulnya dibagi rata, ya bebas-bebas aja. Tapi hukum asalnya bagi rata nggak boleh. Kenapa? Karena menyelisihi syariat yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau sudah ketahuan haknya masing-masing, kemudian masing-masing merelakan, itu terserah yang punya hak. Jadi harus dibagi aslinya dulu, sesuai. Jangan yang punya hak dikerjain gitu, bagi rata aja ya. Tahu-tahu yang punya hak pengajian di masjid, yang laki-laki kan rajin ke masjid, sholat di masjid, ada pengajian duduk, ada pembahasan waris, dibahas, laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan, dia hitung warisnya, dia aduh rugi kemarin. Ini nggak boleh. Ini amanat dari Allah, harus disampaikan, jangan disembunyikan. Tapi kalau dilakukan karena kejahilan, itulah ruginya orang yang nggak belajar agama. Kena prank dia, bagi rata, setelah dihitung, rugi dia. Makanya belajar agama itu berkah ya. Ya, yang perempuan juga sama. Belajar agama berkah. Ya, ketika dia tahu laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan, dia belajar agama, bakal hatinya lega. Ketimbang dia tidak tahu laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan, bakalnya dia nggak terima, enak aja, bagi rata lah gitu.
Tapi ketika dia tahu ilmunya, berkah. Dia dapat sakinah di situ. Karena memang janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang belajar agama melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis dikatakan nazalat alaihimus sakinah. Akan turun ketenangan kepada mereka. Ya, memang jatahnya segitu. Dia paham. Tapi kalau dia nggak paham, dia nggak bakal terima. Enak aja laki dapat 2 kali bagian perempuan, bagi rata lah. Seperti itu. Ini dalil Quran menunjukkan saling mewarisi dalam Islam bagi kaum muslimin hukumnya wajib. Kemudian dalil as-sunnah. Dikatakan Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, al-hikul fara'idha bi ahliha. Ya, al-hikul fara'id, bagi warisan itu bi ahliha, kepada ahli warisnya. Jangan dikuasain sendiri, tapi bagiin kepada ahli warisnya. Fama baqiya, kalau ada sisa, fali aula rajulin zakar, kasih laki yang paling dekat. Ada bapak-bapak meninggal dunia, kemudian ada warisan 800 juta misalnya. Ahli warisnya ada istrinya 1 orang sama ada anak laki-lakinya 1 orang. Maka istrinya dapat bagian 1/8 karena ada anak laki-laki 1 orang. Yang lainnya ahli warisnya udah pada nggak ada, bapak ibunya nggak ada. Diambil 1/8, 800 juta, 100 juta berarti ini. Sisanya diberikan kepada laki-laki terdekat. Mungkin masih ada abang-abangnya dia, mungkin masih ada keponakan, cucu dan lain-lain, tapi ada anak laki, ini yang terdekat, maka sisanya diberikan kepada laki-laki terdekat, 700 juta. Tinggal yang lain kalau ngelihat bagi warisan segede gitu, ya tinggal dibagilah seberapa biar nggak berisik, biar berkah lah bahasanya gitu, seperti itu. Maka ini menunjukkan saling mewarisi sesama kaum muslimin hukumnya adalah wajib. Karena Nabi nyuruh, Nabi memerintahkan, dan kita sepakat. Penjelasan para ulama bilang kalau ada perintah dalam Quran atau dalam hadis, jatuhnya adalah wajib, kecuali kalau ada yang bikin gak wajib. Ya, sebagai contoh, misalkannya kita pernah dengar ada hadis, walaupun ini khilafiyah di kalangan para ulama, tapi ini sebagai contoh. Kita dengar ada hadis dilarang duduk pas masuk masjid sebelum sholat 2 rakaat itu tahiyatul masjid. Berarti haram kalau duduk, kan gitu. Berarti sholat tahiyatul masjid hukumnya wajib. Cuman ada yang bikin gak wajib, jadinya tahiyatul masjid sunnah. Apa yang bikin gak wajib? Taunya kita yang wajib itu sholat 5 waktu. Tahunya kita yang wajib salat 5 waktu. Berarti tahiyatul masjid walaupun secara hadis dilarang, nggak boleh duduk, jatuhnya sunnah. Kenapa? Karena ada yang bikin dia nggak haram gitu duduknya itu. Ini sebagai contoh saja. Tapi kalau di sini Nabi SAW memerintahkan bagi itu warisan kepada ahli warisnya. Nanti kalau ada sisa kasih ke laki-laki yang paling dekat. Tadi kita sudah kasih contoh anak laki. Kemudian dalil yang berikutnya, ada hadis riwayat An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, Rasulullah SAW beliau bersabda, Innallaha, dalil terakhir ya di halaman 816. Innallaha, sesungguhnya Allah itu qad a'ta, telah menetapkan kulli dzi haqqin haqqahu, setiap yang punya hak sama Allah sudah ditetapkan haknya masing-masing. Fala wasiyata liwaris, makanya nggak boleh wasiat sama ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris udah sama Allah dikasih jatah. Wasiat kepada, kalau bahasa kita bilangnya anak angkat, walaupun anak angkat sebetulnya sudah dihapus dalam Islam, atau mungkin
udah kayak saudara, maka dia dapat warisan dari wasiat. Tapi kalau ahli waris nggak ada, walaupun orang tua udah bilang ini anak kalau dia meninggal dapat rumah yang ditempatin sekarang. Ini kan wasiat dari orang tua. Cuman wasiatnya kepada anak, anak ini ahli waris, berarti wasiatnya dianggap nggak sah. Loh, berarti kita ngerubah wasiat? Nggak apa-apa. Karena dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 182. Faman khafa min musin janafan au isman fa aslah, dan seterusnya ya. Yang takut orang yang berwasiat berdosa, kemudian sama dia wasiatnya dirubah, nggak dilaksanakan, maka tidak mengapa. Orang tua wasiat kuburannya di atas, nanti jangan lupa dibangun biar awet. Ada hadis larangan membangun di atas kuburan, biar dikata wasiat orang tua jangan dilakuin, karena wasiatnya salah. Jadi boleh wasiat itu dirombak, tapi dalil detailnya diperiksa di pembahasan tauhid, ya, larangan membangun di atas kuburan. Dalil detailnya lihat dalam kitab tauhid, cari, ada insyaallah. Atau searching Google paling enak, paling gampang. Maka dalil-dalil ini semua yang baru kita simak, ya, menunjukkan bahwa saling mewarisi di tengah-tengah kaum muslimin ini hukumnya wajib. Jangan harta itu dikuasai sendiri. Ini tidak boleh. Tinggal warisan baginya gimana-gimana itu teknis, tinggal diatur baiknya aja. Ya, warisannya ada rumah pertama dijual bagi, rumah kedua dijual bagi, rumah ketiga jual bagi, tanah pertama sama, tanah kedua, ketiga sama, mobil pertama, kedua, ketiga sama. Seperti itu. Jadi nggak harus beres semua kumpul dulu baru bagi, teknis saja itu. Nah, ini pembahasan tentang hukum waris. Kesimpulannya, hukum waris, saling mewarisi sesama orang Islam, ini wajib. Tapi kalau Islam sama kafir, ini khilafiyah di kalangan para ulama. Bapaknya kafir, ada warisan mungkin 100 juta. Apakah anaknya yang Islam dapat waris? Ada ulama yang bilang dapat, ada ulama yang bilang nggak dapat, karena mereka nggak saling mewarisi. Ada yang memisah, kalau Islam dapat, kalau kafir nggak dapat. Ini khilafiyah. Tapi di sini pembahasannya yang disampaikan oleh penulis rahimahullah, saling mewarisi sesama orang Islam, wajib. Kita lanjut pembahasan yang kedua. Di sini ada 3 yang dibahas. Yang pertama, apa saja sebab waris. Kemudian yang kedua, apa saja sebab nggak dapat waris. Kemudian yang ketiga, apa saja syaratnya. Nah, kita simak di halaman 817. Pembahasan yang pertama dulu dari pembahasan yang kedua ini, karena ada 3 yang dibahas. Apa saja sebab waris. Sebab waris yang disampaikan oleh penulis rahimahullah ada 3. Orang bisa dapat warisan sebabnya karena nasab. Orang dapat warisan sebab yang kedua karena pernikahan. Kemudian orang dapat warisan sebab yang ketiga karena memerdekakan budak. Ini sekilas saja sebelum kita baca. Orang dapat warisan karena nasab. Kenapa dia dapat warisan? Karena anaknya, atau karena dia cucunya, kan nasab. Karena orang tuanya, bapak ibu kan nasab ini gitu. Atau yang kedua karena pernikahan. Kenapa dia dapat warisan? Oh, itu istrinya. Kenapa dapat warisan? Oh, itu suaminya. Kemudian yang ketiga, dapat warisan karena dulu pernah memerdekakan dia. Nasabnya udah nggak ada, saudara udah nggak ada semua. Yang meninggal laki-laki, istri nggak punya, atau istri udah meninggal, pokoknya istri nggak ada.
adanya tinggal satu orang, dulu pernah memerdekakan dia waktu dia jadi budak, maka dapat waris, kasih ke dia semuanya seperti itu. Nah di sini kita lihat ya sebab-sebab seseorang berhak menerima warisan. Ya dikatakan seseorang tidak berhak menerima warisan dari orang lain kecuali karena salah satu sebab dari beberapa sebab berikut ini. Ada 3. Yang pertama, nasab, keturunan, korobah, kekerabatan. Ya, status ahli waris yaitu status ahli waris termasuk bapak dari pihak yang diwarisi. Bapak, nasab. Ya palingan bapak, kakek, udah stop di situ. Kalau ada ya bapaknya lagi. Kemudian anaknya lagi. Atau saudara. Saudara sama anak-anaknya, atau paman sama anak-anaknya. Kalau dibilang paman di sini paman dari ayah, paman dari bapak. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu bagian waris nasab ada 4. Yang pertama bahasa Arabnya aba. Abahnya lagi, abah pokoknya. Kemudian yang kedua abna atau iben, anak laki gitu. Jadi ke atas sama ke bawah. Nah, kanan kiri yang satu namanya hawashi. Hawashi itu adik kakak, saudara saudari, abang-abangnya, adik-adiknya laki perempuan. Kemudian yang kiri a'mam. A'mam ini paman-paman dari apa? Bapak. Jadi kalau hawashi saudara-saudara beserta anak-anaknya. Kemudian satu lagi a'mam, paman-paman beserta anak-anaknya, paman dari bapaknya. Kemudian ke atas aba gitu. Kemudian ke bawah iben. Jadi ayah, anak-anak. Kemudian saudara beserta anak-anaknya, paman beserta anak-anaknya. Ini jalur nasab. Dalilnya Quran, surat An-Nisa ayat 33. Walikullin ja'alna mawaliya. Ya setiap harta yang ditinggalkan, orang mati ninggalin harta, berarti harta yang ditinggalkan. Bisa mobil, bisa rumah, bisa tanah. Mawali, sama Allah ada ditetapkan wali-walinya. Maksudnya ada yang punya, begitu. Mimma tarakal walidani wal aqrabun. Peninggalan orang tua atau peninggalan kerabat. Wali-walinya siapa? Tadi. Kalau kita bicara wali nikah, perempuan kan walinya bapaknya. Kalau ini wali harta, maksudnya yang punya harta, yang punya warisan, ahli waris bahasa kita. Bisa aba ke atas, abna ke bawah, kemudian hawashi, saudara-saudari, sama anak-anaknya, sama a'mam, sama anak-anaknya, paman-paman dan anak-anaknya. Gampang diingat ya. Jadi ke atas aba, ke bawah iben, ke kanan hawashi, saudara-saudari, kemudian a'mam, paman-paman dari bapak. Kemudian yang kedua, sebab orang dapat warisan karena pernikahan. Nah, di sini pernikahan yang dimaksud adalah akad yang sah
ya, yang dengan itu jadi halal begitu. Ya, walaupun mereka belum serumah, walaupun mereka belum hidup bareng, karena ada kebiasaan di sebagian daerah. Mungkin kalau di Indonesia sebagian kecil, tapi kalau di Arab itu udah biasa. Jadi ketika lamaran itu langsung akad mereka. Jadi ketika lamaran langsung akad, sehingga ketika nanti warawiri ngurus-ngurus surat udah suami istri mereka. Kemudian nanti ketika proses surat selesai, di petugas resmi akad lagi, nggak masalah. Yang penting yang aslinya kemarin udah sah gitu, dan nggak usah pakai laporan, kemarin udah sah, ini nggak usah akad, nggak usah, ikutin aja kan gitu. Ya, yang penting seperti itu. Dianggap sudah suami istri, qadarlah meninggal salah satunya, maka sudah ahli waris. Pokoknya sebab dapat warisan pernikahan, asal udah nikah ya udah. Masalah udah hidup seatap atau belum, kemudian udah bareng apa belum, itu bukan patokan. Karena mereka cuman akad saja. Habis itu pulang masing-masing sampai nanti ditetapkan tanggal pernikahannya, ditetapkan walimahannya, baru beres itu baru adat mereka baru mulai hidup serumah. Tapi sebelumnya cuma telepon-teleponan saja. Saya punya teman, adiknya beberapa waktu yang lalu menikah. Ternyata begitu cara menikahnya. Jadi ketika lamaran, ngeliat, cocok, langsung akad di tempat. Setelah itu pulang. Bahasa kita nggak ngapa-ngapain, sudah pulang. Langsung netapin tanggal, kemudian walimah, beres itu baru mereka hidup bersama. Nah, cuma terkait pembahasan kita, asal sudah akad, udah pernikahan sah, itu sudah yang dimaksud. Jadi kalau salah satu meninggal, walaupun belum punya surat nikah, itu mah nggak patokan. Yang penting akad yang sah, sudah, namanya suami istri. Ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 12. Walakum, buat kalian para suami, nisfu ma taraka azwajukum, ada separuh jatahnya dari peninggalan istri. Tapi ada lanjutannya ya, kalau nggak punya anak. Kalau punya anak jadinya seperempat. Cuman di sini nggak bahas itu. Di sini bahas menunjukkan sebab dapat warisan adalah pernikahan. Itu saja. Kemudian lanjutannya diingatkan bahwa suami istri tetap saling mewarisi dalam talak raj'i dan talak bain. Jadi ketika ditalak pas lagi sakit misalnya, kalau di sini seakan-akan memang sebab kematian sakit ya, tapi kadang-kadang sehat-sehat, tahu-tahu meninggal, periksa sama dokter katanya jantung gitu. Yang jelas di sini dia dalam masa iddah. Jadi masih statusnya adalah istrinya. Maka kalau itu terjadi, ini masih ahli waris. Karena sebab dapat warisan adalah pernikahan. Ini mungkin masuk rahmatan lil alamin. Ya, Islam itu rahmatan lil alamin, di antara bentuknya seperti ini. Ya wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, ya sebab
mendapat waris, bahasanya itu wala. Kalau di sini terjemahannya perwalian. Cuman kalau perwalian doang orang kurang paham, makanya dijelasin, yaitu seseorang memerdekakan seorang budak laki-laki atau budak perempuan. Lalu dengan tindakannya tersebut maka dia berhak atas walaknya atau hak perwalian. Maksudnya di sini kan bunyinya sebab dapat waris karena wala. Sekarang pertanyaannya apa maksudnya? Maksudnya adalah karena dia memerdekakan laki-laki itu dulu pas jadi budak, atau dia memerdekakan perempuan itu dulu pas jadi budak. Maka itu yang dimaksud. Jadi kalau misalkannya orang itu meninggal dunia, nggak ada ahli waris yang lain, dari nasab nggak ada, dari sebab pernikahan nggak ada, adanya seseorang yang dulu pernah memerdekakan dia. Kalau ini terjadi misalnya, maka itulah yang jadi ahli warisnya. Sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, juga yang lain meriwayatkannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-wala, perwalian itu liman a'taqa, buat orang yang memerdekakan budak. Ya berarti kalau perempuan mau nikah nggak ada walinya, laki-laki itu yang dulu memerdekakan, dia yang jadi wali, atau mungkin wali hakim. Ya wallahu alam, karena ini terkait pembahasan waris. Berarti kalau kita ditanya apa saja sebab waris, maka kita jawab ada 3. Yang pertama sebabnya nasab. Nasab ini ada 4 patokannya. Ke atas aba, ke bawah ibn atau abna. Kemudian ke kanan hawashi, ke kiri a'mam. Hawashi, saudara, saudari orang yang meninggal. Berikut anak-anaknya. Kemudian a'mam, paman-paman dari bapak orang yang meninggal. Berikut anak-anaknya. Seperti itu. Jadi nanti kalau ada yang meninggal, kita absen dulu. Siapa nih ahli warisnya? Oh, ada bapaknya, ada ibunya, ada kakeknya, ada neneknya. Ini kan ke atas semua. Kemudian ada anaknya, ada cucunya. Absen aja dulu semua ahli waris. Oh, kemudian ada saudara laki-lakinya, ada saudara perempuannya, ada paman-pamannya, ada anak-anak pamannya, ada anak-anak saudara perempuannya. Cuman ini nggak dapat. Kenapa? Karena ada anak laki-laki terhalang. Tapi secara ahli waris mereka adalah ahli waris. Tinggal bagilah berapa gitu ya, biar berkah, bagi-bagi. Seperti itu. Jangan perhitungan banget. Oh, itu kan dia bukan ahli waris, anak aja nggak usah. Ya, biar berkah, bagi-bagi. Karena setelah dihitung warisannya ada 800 juta, lumayan. Mungkin dibagi-bagi gimana gitu. Seperti itu. Kalau toh tidak, insya Allah kalau keluarga paham agama semua, mereka juga tahu itu bukan jatah mereka, nggak masalah. Cuman ketika dibagi-bagi lebih berkala insya Allah. Bagi barang 1 juta 2 juta misalnya. Wallahu a'lam. Lanjut berikutnya. Kalau barusan apa saja sebab dapat warisan, bahasan berikutnya di halaman 818. Apa saja sebab nggak dapat warisan? Ya kadang-kadang
ada sebab dapat waris, kemudian kadang-kadang ada sebab lain yang bikin dia nggak dapat waris. Jadi sebab, kayak contoh ya, kita pernah bahas cerita Israiliyat yang sapi betina. Ada disebutnya dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau saya tidak salah. Ketika ada orang yang mati, kemudian mayatnya geletak di jalanan, warga heboh, siapa yang bunuh orang ini gitu. Orang kaya nih yang mati nih. Orang dikenal di kampung itu. Datang ke Nabi Musa, disuruh nyembelih sapi. Ya, rame itu ya. Warnanya apa, umur berapa apa. Pokoknya setelah berhasil dilakukan, bagian dagingnya sapi itu, bagian apanya gitu, di mungkin pahanya lah, dipukulkan ke mayat, mayatnya hidup lagi. Ditanya, siapa yang bunuh kamu? Ditunjuk keponakannya. Akhirnya mati lagi habis itu mayatnya. Mukjizat biasa. Allah memperlihatkan mukjizat, tanda kenabian. Ini dibahas dalam kaidah usul fikih. Apa namanya? Jadi dia terhalang gara-gara itu. Artinya secara sebab waris ini kan keponakannya. Kalau keponakan kan ahli waris, ya kan? Tadi disebutkan ahli waris adalah paman sama anak-anaknya. Berarti keponakan, termasuk saling mewarisi mereka gitu. Cuman salah satu sebab waris di sini yang kedua ya, pembunuhan. Ya, karena yang bunuh keponakannya harusnya dia dapat waris, karena dia membunuh nggak jadi dapat waris. Jadi itulah yang dimaksud. Terkadang sebab waris sudah oke, ternyata ada sebab dia nggak dapat waris karena dia bunuh bapaknya biar cepat warisannya dapat, atau dia bunuh pamannya kayak tadi yang kita maksudkan dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Baqarah tadi. Lanjutnya setelah adzan, tafadhal muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, bismillah. Kita lanjutkan pembahasan di halaman 818. Yang sedang dibahas adalah penghalang seseorang dapat warisan. Jadi kalau tadi apa saja sebab dapat warisan, kalau sekarang apa saja sebab tidak dapat warisan. Dan tadi sudah disampaikan, kadang-kadang seseorang itu udah bagus-bagus, dia ada sebab dapat warisan karena mungkin ada hubungan nasab, karena mungkin ada hubungan pernikahan, karena mungkin ada hubungan perwalian, wala, pernah memerdekakan orang tersebut. Cuma di sisi yang lain dia kena penghalang. Apa saja penghalangnya ini? Yang pertama, kafir, dia murtad. Mesti dapat waris, jadinya nggak dapat. Gara-garanya apa? Murtad, kafir. Yang kedua, gara-garanya dia membunuh. Membunuh di sini bukan bunuh orang ya. Kan dalam kasus pembunuhan pembahasannya ada berapa? Yang pertama, membunuh sengaja. Yang kedua, membunuh tidak sengaja. Yang ketiga, membunuh seperti sengaja, mirip sengaja. Membunuh sengaja, ambil pisau, tusuk, mati. Sengaja bunuh orang namanya itu. Membunuh tidak sengaja, mungkin mau nembak binatang, kena orang. Mau nembak maling, kena orang lain gitu. Membunuh mirip sengaja karena marah sama orang, kesel, dia lagi jalan, tahu-tahu ditonjok perutnya. Orang ditonjok nggak langsung mati. Atau karena kesel sama orang, dilempar pakai sapu, kena jidatnya, jatuh, dilihat udah nggak bernyawa. Ini membunuh mirip dengan sengaja. Ini kan pembahasan lebih ke membunuh orang lain, ya kan? Nah, kalau di sini pembunuhan di sini maksudnya apa? Dia bunuh yang bersangkutan. Dia bunuh bapaknya. Anaknya kan harusnya ahli waris, karena setelah diproses hukum ketahuan pelakunya anaknya, nggak dapat warisan dia. Setelah diproses hukum ketahuan ternyata bapaknya, ternyata seperti itu. Nah, ini nggak dapat waris. Terus yang ketiga, penghalang waris adalah perbudakan. Ahli warisnya fulan. Ada ahli warisnya, ada anak perempuan 2, anak laki 2. Oh, ternyata anak laki yang satunya budak. Maka yang perempuan yang perempuan 2 sama yang laki-laki 1, mereka asobah. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Yang laki-laki 1 lagi, oh dia budaknya orang. Maka dia nggak dihitung dapat jatah. Nanti kalau dikasih kan yang punya hartanya jadi yang punya dia gitu kan. Jadi yang punya jadi majikannya gitu. Jadi ketika harta itu dikasih ke budak, yang terima siapa? Majikannya. Dia nggak dapat karena dia perbudakan, nggak dapat. Paham insyaallah ya. Nah, terus yang keempat, perzinaan. Maksudnya apa? Kalau bahasa kita, anak haram, anak zina. Jadi ada laki-laki berzina dengan perempuan, qadarallah hamil, ya, na'udzubillah. Kemudian mereka menikah.
Kalau mereka menikah, ini kita lagi bahas kasus ini aja, kita nggak lebar-lebar. Jadi kalau mereka menikah, lahir anak laki-laki misalnya, kemudian bapaknya meninggal, ini anak zina. Walaupun kemarin zinanya sama laki-laki itu, hitungannya ini anak zina, bukan ahli waris. Gitu. Dia dinisbatkan kepada ibunya. Kalau ibunya meninggal baru ahli waris. Tapi kalau bapaknya meninggal bukan ahli waris. Apalagi kalau nikahnya sama laki-laki lain. Ini kan kesannya kayak bapaknya gitu kan, nikahnya sama laki-laki itu yang zina. Nikahnya sama laki-laki lain itu jelas nih anak orang lain gitu kan, nggak dapat warisan. Terus sebab tidak dapat warisan lagi apa? Li'an. Li'an ini kita ingat apa namanya? Saling melaknat ya. Jadi laki-laki ngedapetin istrinya sama laki-laki lain. Entah zina beneran, laki-laki tuh ngelihat pakai mata kepala sendiri, cuman masalahnya dia nggak punya saksi. Atau mungkin dia nuduh udah ngelakuin macam-macam. Dia nggak terima istrinya sama laki-laki lain. Pokoknya dituduh zina. Ini kan kalau secara hukum fikih yang lain namanya apa? Nuduh berzina. Apa istilahnya? Udah banyak belajar, Anda harus tahu. Namanya apa? Cluenya huruf ki, huruf kof. Naam, qazaf. Ya, jadi kita belajar di sini, ini belajar beneran ini. Makanya alhamdulillah ya, mungkin oke lah kita lupa, tapi subhanallah rezeki nih, pembahasan terulang lagi gitu. Kita belajar, ya kalau kita lupa ya kita nanya yang tahu, nggak masalah. Tapi setidaknya kalau kita ingat, besok kalau ada yang nanya kita kan kita jadinya tahu gitu. Tapi kadang-kadang kita ingat apa ya, ntar tanya, ngobrol. Kadang-kadang saya juga begitu ya. Dalam masalah-masalah tertentu saya lupa, saya telepon teman saya, diingetin, oh iya ya dulu kita pernah belajar. Jadi li'an, yaitu seorang suami ngedapetin istrinya zina, entah zina beneran, udah ngelihat prosesnya gitu dari A sampai Z, atau lagi sama laki-laki lain, cuman suami nggak terima, nuduh istrinya berzina. Akhirnya apa? Proses ke pengadilan. Karena mungkin awalnya ribut antar keluarga udah nggak bisa, sampailah ke hakim, ke pengadilan. Ada namanya hukum li'an. Karena kalau qazaf nggak bisa ngedatengin 4 saksi, maka dia kena hukum had, gitu ya. Tapi ini masalahnya suami istri nggak bisa. Bukan hukum had rentetannya, tapi li'an, itu saling melaknat. Caranya gimana? Ingat ya? Ya, 4 kali sumpah. 4 kali sumpah ini penjelasan ulama mewakili 4 saksi. Ibaratnya gitu. Cuman beda bunyinya. Bunyinya yang pertama dia bilang, laki-lakinya dia bilang apa? Laki-lakinya dia bilang, bahasanya beginilah, bahasa simpelnya ya. Demi Allah dia berzina, demi Allah dia berzina, demi Allah dia berzina. Baru yang keempat, demi Allah saya benar, dia zina. Kalau saya bohong, dia bilangnya bakal kena apa? Kena kenapa? Laki sama perempuan beda. Kena laknat. Ya li'an kan gitu. Laknat. Kalau perempuannya nanti dia sama 4 kali syahadat. Syahadat di sini bukan asyhadu alla ilaha illallah. Jadi usyhidu billah. Artinya ya tadi lah bahasa simpelnya, demi Allah dia bohong, demi Allah dia bohong, demi Allah dia bohong, begitu 3 kali. Nanti yang akan baca, demi Allah dia bohong. Kalau emang dia benar, perempuannya bilang dia siap kena godob, kena murka. Kan penjelasan ulama, li'an sama godob, laknat sama godob lebih parah godob.
Ini perempuan dia kena itu lebih parah. Nah biasanya apa? Nanti kali keempat hakimnya ngingetin, ntar dulu beneran kan nih, masalahnya siap kena laknat gitu kan. Terus yang perempuan masalahnya siap kena godop, tapi karena mereka yakin, mereka berkata demikian, ya sudah, selesai urusan, qadarallah, salah satunya meninggal. Entah yang meninggal suami, entah yang meninggal istri, nggak ada ceritanya masa iddah. Pokoknya udah li'an, meninggal, ya sudah, mereka tidak saling mewarisi. Kemudian yang keenam, ini tidak beristihlal. Kita tahu ya, kalau kita belajar wudhu ada namanya istinsyak sama istinthar. Jadi kalau istinsyak nih bahasa fikih masukin air ke hidung. Kalau istinthar bahasa fikih ngeluarin air dari hidung. Ada lagi suara-suara binatang. Jadi suara binatang, kalau suara ayam bahasa Arabnya ini. Kalau suara kambing bahasa Arabnya ini. Suara sapi bahasa Arabnya ini, gitu. Ini namanya istihlal. Tangisan bayi pas baru lahir. Jadi kalau bayi baru lahir, dia nggak nangis, kemudian meninggal, itu yang dimaksud. Jadi bayi baru lahir, nggak nangis, kemudian meninggal, maka itu dianggap apa? Iya, dianggap, ya sudah, nggak dianggap, bukan dianggap ya, nggak dianggap. Contoh, apa namanya, mungkin ya, istilahnya apa namanya, ketika bagi warisan, misalkannya apa? Misalkannya bapaknya meninggal dunia, ahli warisnya siapa? Ahli warisnya ada istrinya, ya. Kemudian ada anak perempuan 2, ada anak laki 2. Nah, dalam pembagian waris ini kan janin nih, ya kan? Secara hitung-hitungan janin itu udah dikasih jatahnya. Contoh, istrinya bakalan dapat berapa? 1/8, betul. Sisanya asobah ya. Anak laki 2, anak perempuan 2. Laki-laki dapat 2 kali bagian perempuan. Anggap aja 800 juta. Istrinya dapat 100 juta. Beres urusan. Tinggal 700 juta. Dibagi bagaimana? Tar dulu, tunggu nih janin lahir. Gitu. Karena dia punya hak waris. Jadi 700 juta disimpan dulu. Pas lahir laki-laki atau pas lahir perempuan, bagi asobah, gitu. Tapi ternyata pas lahir dia kagak nangis, meninggal, ya sudah. Jadi yang ada bagi asobah 4 aja, begitu. Nah, detailnya pada pertemuan berikutnya. Pertemuan berikutnya lanjut bahasan baru atau kita baca ini? Baca ya. Ya berarti pertemuan yang akan datang kita akan bahas sebab tidak dapat waris. Yang sebelumnya kan sebab mendapatkan waris. Ini sebab tidak mendapatkan waris. Sebab tidak mendapatkan waris atau sebab tidak dapat waris atau sama aja? Sama aja. Baik, Allahu a'lam. Ya, sampai di sini yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari saya pribadi, barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Sebelum ditutup, ada pertanyaan terkait pembahasan? Tidak ada. Tapi kalau tidak ada, kita tutup ya. Nanti kita ketemu lagi besok hari Rabu
Kemudian kami seperti biasa yang mengikuti program tahfiz Quran. Hari Ahad mungkin kajian saya libur. Saya jalan-jalan lagi, ini libur panjang nih, bolak-balik ada undangan jalan-jalan, Bung. Ya, jadi mungkin hari Ahad saya libur. Izin lah, saya izin hari Ahad. Sabtu Ahad. Saya berangkat hari Sabtu. Tapi wallahu alam, resminya nanti setelah diumumkan di grup nanti. Ini sekilas info saja. Tapi nggak apa-apa, yang biasa menyiapkan konsumsi mengkondisikan gitu ya. Sampai di sini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.